Pasti begitu ya. Poinnya ini kan, poin pertama begitu ya. Biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk menyelenggarakan pilkada ini begitu mahal, 37, sekian triliun tadi itu. Anda bayangkan 37, sekian triliun itu berapa banyak itu puskesmas yang kita bikin, berapa banyak petani nelayan yang bisa kita urus kehidupan mereka, berapa banyak dan segala macam yang seperti Prabowo bilang itu. Dan itu sudah berkali-kali saya bilang, bahkan di tempat ini atau di tempatnya Bang Karni itu atau di Pulau Gadung kali, pilpres pun balik emper. Jangan kacau kayak begini ini. Karena kita ini ditipu sama bule-bule ini. Kita ditipu sama asing, kita ditipu oleh kekuatan-kekuatan pesaing-pesaing kita di tingkat internasional untuk kita terus gaduh dengan urusan yang gak masuk di akal ini, yang bisa kita capai dengan cara lain. Uang-uang yang begitu banyak itu kita taruh di sini supaya apa? Kita terabaikan untuk urusan-urusan yang lain. Alutsista kita yang begitu masih kropos, segala macam kita yang masih kropos. Kita buang uang di sini dengan alasan demokrasi apaan? Demokrasi apaan itu? Ya, Amerika yang sudah start dari 1789 ini sampai sekarang nggak beres juga demokrasi itu. Kalau kita mau ukur demokrasi, Inggris itu kita start dari 1689 sampai sekarang apa? Jadi jangan kita kaget dengan barang ini. Cina itu start baru 1980 sampai sekarang. Dari Shopee start dari 1980, Carter memungkinkan itu, dan sekarang ini Amerika kelimpungan kan. Dan kalau Anda baca bukunya Kishore Mahbubani, ya, Asian Way, mantan duta besar Singapura untuk PBB itu, dia bilang apa? Orang India yang bule-bule bilang demokrasi terbesar ke berapa itu di dunia ini, kita ini ke nomor 4 ini kan? Ya. Untuk satu keputusan, India butuh misalnya 10 hari, Cina tidak 1 hari, dan efisien, efektif. Dan itu sebabnya memungkinkan Cina berlari begitu cepat melampaui Amerika. Oke. Jadi saya bilang, menurut saya kita bisa ditipu ini. Dan waktu Undang-Undang Dasar Amerika Serikat ini, Undang-Undang Dasar kita ini dibuka, diubah dulu tuh. Anda tahu nggak? Agen-agen bule-bule itu tongkrongin apa perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bagawan Kinayungan di Kalangan, arena informasi dan opini sekitar sosial budaya. Barusan terjadi suatu pesta besar di negeri kita, yaitu yang namanya pilkada, pemilihan kepala daerah yang sekarang sudah selesai, tapi sebenarnya tidak semuanya selesai. Karena bagi yang kalah masih ada beberapa yang gugat di MK. Tapi masalahnya bukan itu yang akan kita bicarakan, yaitu dengan pilkada serentak ini, ya, tahun 2024 ini adalah pilkada serentak yang dibilang sukses penyelenggaraannya. Tapi apa yang terjadi di lapangan adalah justru berbuah masalah. Dan ini diyakini oleh beberapa partai, khususnya kemarin Partai Golongan Karya, dan disambut dengan jelas oleh Presiden Republik Indonesia Subianto. Lalu apa yang terjadi? Polemik antara pilkada serentak ini yang dipilih langsung oleh rakyat atau yang dipilih oleh DPRD. Ya, kita tidak boleh ketipu dengan semua hal ya. Kita juga tidak boleh ketipu dengan otoritarianisme. Yang pasti adalah ada ongkos politik juga yang harus dibayar ketika masyarakat tidak mendapatkan saluran politiknya dengan baik. Contohnya kenapa kita reformasi 98, karena ada saluran politik juga yang tidak terwadahi. Kalau belajar soal demokrasi, saya kira Barat bukan satu-satunya rujukan ya. Kita juga bisa melihat bagaimana dinamika Korea Selatan yang luar biasa. Bahkan di sana soal pemakzulan, gerakan masyarakat dan kemudian gerakan kelompok sipilnya itu kan gerakan yang damai. Bagaimana misalnya pendukung K-popers begitu ya bisa melakukan aksi politik yang menjaga demokrasi tetap dalam koridor. Itu Sobat Kinayungan, Margarito Kamis, ahli tata negara, telah mengungkapkan seperti itu, juga pengamat pemilu.
ya, seorang dosen dan memiliki lembaga sebagai pengamat pemilu yang Anda tidak asing lagi. Coba kita bahas ya. Sedikit flashback ke belakang, apa yang melatar belakangi pemilihan langsung tidak dipilih lagi melalui DPRD. Dalam arti baik gubernur dan wali kota maupun bupati. Ternyata hal ini itu hasil dari penelitian Badan Keahlian DPR RI tahun 2017. Nah, hasilnya seperti ini. Hasil penelitian itu yaitu bahwa pemilihan langsung tidak dipilih dari DPRD lagi itu karena satu, yaitu untuk memutus rantai oligarki pimpinan partai. Jadi supaya maksudnya pimpinan partai itu kan seperti bisa diibaratkan tanda petik itu raja di raja atau ratu yang menguasai partai itu. Jadi semuanya ada beberapa ADART-nya, semuanya keputusan ditentukan oleh ketua partai. Nah ini maksudnya supaya nggak terlalu banyak cawe-cawe. Maksud demokrasinya begitu. Yang kedua adalah meningkatkan partisipasi rakyat. Jadi rakyat ikut berpartisipasi, tidak hanya wakil-wakilnya saja, jadi langsung memilih siapa yang jadi pilihan calon gubernur maupun wali kota dan bupatinya itu. Kemudian yaitu sebagai wadah seleksi pimpinan dari bawah. Wadah seleksi, jadi calon-calon yang di daerah itu diseleksi. Nah, kemudian yang keempat adalah meminimalisir transaksi politik uang. Jadi sebenarnya sudah dicurigai. Dipilih DPRD itu bisa dicurigai adalah ada transaksi politik uang. Memberikan uang calonnya itu ke partai atau ke masing-masing anggota DPRD. Curiganya di situ. Makanya dengan demikian dialihkan untuk menjadi pilihan langsung dengan harapan bisa memutus, meminimalisir dari 4 temuan itu. Nah, kita ulas sedikit ya, partisipasi rakyat. Partisipasi rakyat secara langsung, tapi apakah rakyat itu bisa memilih wakilnya dari bawah? Berkompetisi dari RT RW milih siapa kemudian diseleksi lagi naik ke atas, enggak, tidak demikian kan. Yang terjadi adalah calon gubernur, calon pimpinan kepala daerah itu tetap pilihan partai yang diajukan untuk diadu, semuanya itu sudah ada dari pilihan partai, bukan dari rakyat, bukan dari DPRD, tapi dari partai. Nah, kan di situ masalahnya. Nah, kalau seleksi pimpinan dari bawah apa maksudnya? Dari bawah itu apa? Oh, calon-calon tersebut sangat terkenal. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Apakah demikian? Tidak juga. Nah, dengan demikian coba kita melangkah lagi, kita merenungkan apa yang jadi polemik sekarang setelah pilkada serentak ini, yang sukses ini penyelenggaraannya. Jadi selamat untuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan para anggota KPU di seluruh Indonesia, dan kepolisian maupun TNI yang bisa mengamankan semuanya sukses, termasuk rakyat Indonesia memilih berbondong-bondong dengan aman. Tapi polemik yang terjadi sekarang sedang akan dibahas ya, tentang efisiensi pilkada secara langsung, pilkada secara serentak. Nah, di dalam fakta ini ternyata yang terjadi di dalam pilkada serentak ini, biaya pilkada itu
sangat tinggi. Apalagi pasca Pilpres. Kemudian sudah dihantam lagi dengan pilkada serentak. Nah, itu menurut Tito Karnavian, itu biaya pilkada serentak 2024 kemarin itu sekitar 41 triliun. 41 triliun Sobat Kinayungan. Luar biasa. Kalau orang-orang seperti kita, coba kita berpikir seperti Margarito Kamis tadi, ahli tata negara, dia berpikirnya jadi sederhana. Kalau tidak ada pilkada, berarti 41 triliun atau 37,5 triliun lah. Itu bisa mendaya gunakan para petani, para nelayan, para pelajar, para buruh, para asongan, para guru, puskesmas, kesehatan, itu luar biasa kalau dipasokkan ke sana ya. Nah, ini kan biaya demokrasi, tanda petik demokrasi tadi yang menurut Margarito Kamis ya, demokrasi apa ya, bisa dikatakan demokrasi ugal-ugalan ya. Itu kemudian ternyata money politik brutal, itu tidak bisa dipungkiri lagi money politik. Makanya ada istilah serangan fajar. Ya, ngasih amplop isinya uang sama kartu kalau gambar nama calon pemimpin daerah. Nah, di situ. Yang ketiga adalah yang saya cermati adalah politisasi bansos. Sebelum money politik itu terjadi, itu menjelang pencoblosan, itu sebelumnya sudah politisasi bansos. Bagaimana rakyat-rakyat yang kekurangan pasti sangat butuh bansos, bantuan sosial itu. Dan itu hak rakyat miskin ya. Tapi kalau sudah dipolitisasi, dikasih bansos, tapi ada gambarnya calon pimpinan daerah. Dengan maksud apa? Anda dikasih bansos, nanti supaya memilih calon pemimpin daerah seperti yang memberi itu. Nah, itu politisasi bansos, nggak murni lagi, nggak nyumbang lagi, tidak berzakat lagi, tapi ada udang di balik bansos. Nah, ini luar biasa. Kemudian ternyata di luar dugaan, partisipasi pemilih ternyata rendah. Tidak seperti Pilpres. Tidak seperti Pilpres waktu 2019, kemudian Pilpres 2024 ini. Ternyata pilkada ini partisipasi pemilihnya rendah. Nah, itu perlu penelitian, seperti Jakarta ya, yang kota metropolitan terbesar di Indonesia. Ternyata sekitar 47% itu tidak memilih. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi, mari kita coba merenung. Plus minusnya untuk pilkada akan pemilihan langsung atau dipilih oleh DPRD yang mewakili rakyat. Kalau nanti akhirnya akan diputuskan untuk 5 tahun ke depan, yaitu Pilpres adalah pilihan langsung oleh rakyat Indonesia, sedangkan pilkada akan dipilih oleh DPRD. Dengan demikian, seleksi para anggota DPR atau calon-calon DPRD itu memang harus ketat. Rakyat harus hati-hati di situ. Apakah tidak lepas dari politik uang atau politisasi bansos? Pasti tidak akan hilang lagi. Tapi setidaknya akan mengurangi beban biaya yang luar biasa. Orang mengatakan demokrasi mahal. Demokrasi versi mana? Ternyata demokrasi banyak juga membuat perpecahan. Yang tadinya bersaudara karena beda pilihan bisa memakan korban. Itu fakta yang terjadi di dalam pilkada ini. Ternyata pilkada lebih ngeri daripada Pilpres. Ya.
suasana kebatinan di masyarakat itu. Jadi demikian Sobat Genayungan, mari kita berpikir untuk 5 tahun ke depan. Partisipasi Anda silahkan komentar di kolom saya ini, yaitu pilkada akankah dipilih di PRD atau tetap pilihan langsung. Sampai sekian perjumpaan kita dengan saya Bakar Genayungan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalam.